Oke, kita masuk kali ini ke persamaan logaritma. Oke, kita punya soal seperti ini, sederhanakanlah. 6a log x ditambah a log 1/x kuadrat dikurang 4a log x kuadrat. Mau sepanjang apapun soal, kalau konsepnya sudah paham, aman. Kita lihat yang pertama. Ini 6 ini, posisinya kan awalnya itu kan di x ini. Oke, ketika 6 ini kita kembalikan ke posisi dia semula, maka dia akan berubah menjadi a log x pangkat 6. Kalau di depan ini angka 4, maka a log x pangkat 4. Kalau angkanya 7, berarti a log x pangkat 7. Next, a log 1/x kuadrat. 1/x kuadrat ini kan sama dengan x pangkat min 2. Kalau di sininya x pangkat 4, maka di sini menjadi x pangkat min 4. Kalau di sini x-nya pangkat 7, maka x pangkat min 7 di sini. Oke ya. Dikurang 4a log x kuadrat. Nah, ini kan mirip nih. Maka 4 juga kita kembalikan ke posisi dia di awal, yaitu di sini. Jangan lupa dikurung ya. Kalau nggak dikurung nanti kalian gandeng saja menjadi nanti khilaf. Takutnya khilaf menjadi 24 nanti jadinya. Oke, lanjut. Ini x kuadrat ketemu dengan 4 di sini seperti sifat dari eksponen kemarin, maka ini menjadi x pangkat 8. Oke, ini kita salin kembali, ini sudah x pangkat 8, baru kita mainkan sifat si log. Ketika dia log ini ketemu dengan tanda tambah, maka dia berubah menjadi kali. X pangkat 6 dikali x pangkat min 2. Ketika bertemu dengan min, maka dia berubah menjadi bagi. Oke, sampai sini oke ya. Lanjut, a log x. Ini kalau kali kan tambah ya, pangkatnya tambah. Ketika dibagi berubah menjadi kurang. Oke, karena ini tambah, 6 tambah min 2 kan sama dengan 6 kurang 2. 4 dikurang 8, makanya min 4. Ketika x pangkat min, kita positifkan, dia akan berubah menjadi 1/x pangkat 4. Selesai ya. Lanjut, carilah nilai x. A log x tambah 1 ditambah 2, a log akar x sama dengan a log x tambah 4. Kalau yang tadi sama dengannya kosong sebelah. Dan soalnya cuma untuk sederhana. Tapi kalau ini enggak, carilah nilai x. Kiri kanan punya a log gitu. Oke, adakah angka di depan ini? Tak ada koefisiennya, maka tidak ada yang dikembalikan. Kalau ini ada 2, maka kita kembalikan ke posisi dia di awal. Kemudian ini juga nggak ada. Lanjut. A log x tambah 1 berarti kita salin kembali saja. Ditambah 2. 2 kan di sini ya. Akar x itu kan x pangkat setengah. X pangkat setengah dikali dengan 2. Setengah kali 2 kan 1 ya. Maka menjadi x saja. Oke. Kemudian ini disalin kembali. Nah, ketika ini hanya menjadi x saja. Dan sifat log kita mainkan. A log x tambah 1 ditambah. Maka tambah ini berubah menjadi kali. Ini dia kali. Kali itu kan titik ya. Oke. X tambah 1 dikali dengan si x. Nah, sampai sini oke. Ketika a log sebelah kiri ada dengan a log sebelah kanan, maka bisa kita habisi a lognya. Oke. X tambah 1, karena ini habis ya, tinggal yang ini aja lagi. X tambah 1 dikali x. Ini dia. Sama dengan x tambah 4. X-nya kali x, x kuadrat. X-nya kali 1, maka x. Sama dengan x tambah 4. Kita oper semua ke kiri. Maka x kuadrat, ini tambah x, ini positif. Pindah ruas menjadi min, positif pindah ruas menjadi min. X dikurang x kan habis ya? 0 ya. Maka ini x kuadrat dikurang 4. Ketemu dengan pemfaktoran. Maka x kurang 2, x tambah 2 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 berarti otomatis x sama dengan 2. X tambah 2 sama dengan 0 berarti otomatis x sama dengan min 2. Dua persamaan ini bisa ya. Baru kita masuk ke tingkat lebih berseni sedikit. Kita lihat seperti apa. Kita punya soal yang berikutnya. Berapakah nilai x yang memenuhi gitu ya. Ini mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Serupa tapi tak sama. Cuman kalau yang nomor 1 tadi kan sederhanakanlah. Soal yang sebelah kanan dari sama dengan itu kan kosong. Kalau yang ini enggak.
Berapakah nilai X yang memenuhi ini, kiri kanannya ada gitu. Beda lagi dengan nomor 2. Kalau yang nomor 2 memang ada ya sebelahnya, cuman sebelah kanannya tadi itu alog. Kalau ini enggak, angka 1. Nah, kalau seperti ini, nah ini memang ada trik-trik khusus sih sebetulnya. Seninya dalam mengolah soal. Kalau Anda sering membahas soalnya, insya Allah triknya gampang sih gitu ya. Kalau yang tadi angka di depan kita kembalikan ke atas kalau untuk menyederhanakan, atau untuk mencari kalau ada kiri kanannya ada alog. Tapi kalau nggak ada alog kiri kanannya, kita lihat seperti ini. Ini kan kebanyakan XX saja gitu ya. Maka 6 ini kita lempar ke depan. Tujuannya apa? Agar nanti bisa kita lakukan proses operasi aritmatika biasa gitu ya. 6 kita lempar ke depan menjadi 6 log X. Kalau tadi 6 di sini kita kembalikan ke X. Ini sekarang kebalikan. 6 kita lempar ke depan, 6 log X. Kurang 3 log X tetap. Tambah log X tetap. Nah ini kan 1/X pangkat 3 kan sama dengan X pangkat min 3. Oke. Ini positif. Naik ke atas menjadi X pangkat min 3. Sama dengan 1. 1 tetap. 6 log X dikurang 3 log X ditambah log X. Nah ini kan min 3 ini kita lempar ke depan. Sama kasus dengan si X pangkat 6. Oke, sama dengan 1. 6 min 3, ini kan 1 nih. 1 min 3. Semua sama-sama mengandung log X. Maka log X-nya kita keluarkan. Koefisiennya tadi kita satukan mereka dalam satu tempat. Oke, 6 kurang 3. Nih 6 kurang 3 tambah 1 kurang 3. Berapa hasilnya? 1. Oke, log X sama dengan 1. Nah, petunjuk kita ada log 10 itu sama dengan 1. Log 100 sama dengan 2. Log 1000 sama dengan 3. Log 10.000, 4. Maka ketika diketahui di sini log X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 10. Kalau seandainya log X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 100. Bisa ya? Lanjut nomor 3. Berapakah nilai Y? Sekarang Y lagi. Kalau ini, nah ini yang berseni saya bilang tadi. Ada Y, ada X. Kalau tadi cuma X saja, sekarang kita ada Y, ada X. How gitu ya? Nggak usah takut sih. Nggak usah juga. Susah Bu? Enggak. Ini udah ada jawabannya gitu ya. Oke. 2 alog Y dikurang 3 alog X kuadrat sama dengan alog akar Y ditambah alog X. Kita kiri kanan ada alog ya, maka kita kembalikan ke posisi pangkatnya. 2 kembali ke Y, maka Y kuadrat. 3 kembali ke X kuadrat, maka X pangkat 6. Oke. Akar Y berarti Y pangkat setengah. Ini tetap. Lanjut. Oke. A log Y kuadrat. Y kita kembalikan ke Y, kita onggokkan sesama Y, X sama-sama X. Maka A log Y pangkat setengah pindah ke kiri ini. Positif berubah menjadi negatif. Yang X kita pindahkan ke kanan karena dia negatif, pindah ke kanan menjadi positif. Lanjut. Ketika sudah sama-sama Y sebelah kiri, sama-sama X sebelah kanan, Y sama Y, karena dia sama-sama alog, maka berlaku sifat logaritma. Ketika logaritmanya kurang, berubah menjadi bagi. Ketika logaritmanya tambah, berubah menjadi kali. Oke. Maka di sini Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat setengah, berarti kan pangkatnya Y kurang 2 dikurang setengah. Ini X dikali X pangkat 6 berarti X pangkatnya 1 tambah 6. 2 dikurang setengah kan 1 setengah. 1 setengah kan sama dengan 3/2. A log X pangkat 7. Oke. Kemudian A log sebelah kiri sama dengan A log sebelah kanan, berarti kita habisi alognya. Habisi alognya, berarti tinggal Y pangkat 3/2 sama dengan X pangkat 7. Kita tinggalkan sendiri si Y. Maka pangkat yang 3/2 ini kalau dia pindah ruas ke sini, dia terbalik dia. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka ini berubah menjadi 2/3. Kalau seandainya pangkat kita di sini adalah 5/4, maka untuk di sini menjadi 4/5. Kalau di sini 8/9, maka di sini berubah menjadi 9/8. Kalau di sininya 1/3,
Maka di sini menjadi 3/1 alias 3 saja. Oke, ketika X pangkat 7 dikali pangkatnya 2/3, maka ini 7 kali 2, 14/3. Oke, 14/3 seperti yang pelajaran eksponen, maka 3 ketika jadi penyebut dia berada di dalam akar, di tempat akarnya itu. Kemudian 14 ini berada di pangkat si X. Mudah ya? Siapa bilang susah tadi? Oke, soal ini ya sih soal sih sudah ada dengan pembahasannya. Berarti tak afdol kalau tak ada oleh-oleh. Tunggu soalnya ya. Oke, kita punya soal di sini sebagai oleh-oleh. Ini nomor 1, cari nilai X. Yang kedua, sederhanakan. Yang ketiga, cari nilai X lagi. Yang keempat, yang berseni tadi. Selamat mencoba. Semoga sukses, semoga paham. Tetap sehat selalu. Semoga ilmu yang kita peroleh ini berkah ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.